Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas sejarah dan latar belakang dari Bluebird. Bluebird Group atau yang lebih dikenal dengan Bluebird merupakan sebuah perusahaan transportasi terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1972 oleh Ibu Mutiara Siti Fatimah bersama dengan anak-anaknya. Perusahaan ini dikenal awalnya dengan nama Chandra Taksi. Kemudian, perusahaan Bluebird ini memiliki visi misi. Visi misinya yaitu yang pertama, menjadi transportasi yang paling dipercaya dan disukai oleh masyarakat Indonesia dengan memberikan layanan yang terbaik dan inovatif. Kemudian di sini Bluebird memiliki 3 misi, yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada pelanggan, mengutamakan kepuasan pelanggan, dan juga menjaga kesejahteraan karyawan dan mitra. Lalu setelah itu ada 4 urgensi untuk memilih My Bluebird. Yang pertama, transformasi digital dalam industri transportasi. Aplikasi My Bluebird adalah contoh konkret dari bagaimana perusahaan transportasi tradisional seperti Bluebird beradaptasi dengan transformasi digital. Di era digital ini, keberadaan platform mobile sangat penting untuk memenuhi ekspektasi pelanggan yang semakin naik. Kemudian yang kedua ada peningkatan efisiensi operasional. My Bluebird memungkinkan Bluebird untuk mengelola armadanya dengan lebih efisien. Dengan fitur pelacakan real time dan pemesanan otomatis membantu mengoptimalkan rute dan mengurangi waktu tunggu bagi pelanggan. Lalu yang ketiga, ada integrasi dan inovasi layanan. My Bluebird tidak hanya menyediakan layanan taksi biasa, namun juga mengintegrasikan berbagai layanan lain seperti rental mobile, bus pariwisata, dan pengiriman barang atau bird kirim. Inovasi ini menunjukkan fleksibilitas Bluebird dalam memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan melalui satu platform terpadu yang terintegrasi. Lalu yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan konsumen. Perilaku konsumen saat ini semakin mengarah pada penggunaan teknologi digital untuk segala kebutuhan, termasuk juga transformasi. My Bluebird adalah respons strategis Bluebird terhadap perubahan ini. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang, Bluebird memastikan posisinya sebagai pemimpin pasar. Terdapat 4 tujuan dari dikeluarkannya My Bluebird oleh perusahaan Bluebird. Tujuan pertama adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Semenjak ride-hailing provider berbasis teknologi seperti Gojek dan juga Grab diluncurkan, Bluebird harus melakukan adaptasi dengan melakukan digitalisasi proses pemesanan taksi. Melaluinya, Bluebird dapat meningkatkan brand image dan juga customer loyalty. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan dikeluarkannya My Bluebird, perusahaan dapat mengubah sistem dispatch menjadi lebih terotomasi. Pemesanan taksi melalui call center membutuhkan waktu yang sangat lama. My Bluebird akan mengurangi ketergantungan terhadap call center. Selain itu, My Bluebird juga dapat memberikan perusahaan informasi berharga mengenai kebiasaan konsumen. Hal tersebut akan membantu perusahaan dalam membuat keputusan. Tujuan ketiga adalah memberikan kemudahan bagi konsumen. My Bluebird menawarkan cara yang lebih cepat dan juga lebih nyaman untuk memanggil taksi. Selain itu, para pengguna juga dapat melakukan pelacakan terhadap situasi atau lokasi dari taksi online mereka. My Bluebird juga dapat menawarkan berbagai macam metode pembayaran. Tujuan keempat adalah melakukan upselling. My Bluebird dapat digunakan untuk melakukan in-app promotion dan juga targeted advertising terhadap pelayanan yang lain yang dimiliki oleh perusahaan. Dan selain itu, My Bluebird juga dapat memberikan pelayanan premium bagi para konsumen. Di dalam Dublin 10 Types of Innovation, kita dapat melakukan analisis dan mengidentifikasi inovasi-inovasi apa aja yang dilakukan oleh Bluebird dalam meluncurkan aplikasi My Bluebird. Kali ini kita menganalisis dan menemukan bahwa Bluebird melakukan 3 jenis inovasi. Yang pertama adalah inovasi berjenis proses. Melalui aplikasi My Bluebird, Bluebird dapat mengotomasikan proses pengiriman taksi, mengoptimalkan alokasi, dan juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada call center. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional bagi Bluebird. Yang kedua adalah channel. My Bluebird menciptakan cara baru bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan Bluebird, bergeser dari channel tradisional seperti memanggil taksi menggunakan tangan atau flagging, dan juga menelepon call center Bluebird. Yang ketiga adalah customer engagement. Aplikasi ini menawarkan pengalaman yang lebih efisien dan juga ramah pengguna dibandingkan dengan metode tradisional, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Fitur-fitur seperti real-time tracking dari taksi dan juga pembayaran non-tunai turut berperan dalam meningkatkan customer engagement. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana Bluebird telah melakukan perubahan inovasi yang baik sehingga dapat menyasar titik-titik perubahan yang diinginkan. Pertama, kita akan menyorot dari dampaknya itu terlebih dahulu.
Dengan adanya inovasi My Bluebird, Bluebird dapat memberikan kenyamanan lebih baik bagi pelanggan, sehingga market coverage yang diterima juga lebih baik. Samping itu, perubahan inovasi yang dilakukan oleh Bluebird juga menunjukkan adanya kemampuan adaptability atau agility dalam berkolaborasi, di mana dalam hal ini My Bluebird melakukan integrasi bersama Gojek yang merupakan kompetitor melalui fitur Go Bluebird. Nah, adanya fleksibilitas dalam kolaborasi dan juga pemberian kenyamanan lebih baik menghasilkan company growth yang lebih baik juga bagi Bluebird Indonesia, yang bisa kita lihat dari data di sana. Coming up next, kita akan masuk ke dalam budaya. Corporate culture is very important. Ketika orang diberikan investasi melalui finansial, mereka akan menginginkan pengembalian berupa finansial juga. Tapi ketika orang terikat secara emosional, mereka akan ingin berkontribusi. Hal inilah yang dilakukan oleh Bluebird melalui budayanya. Budaya Bluebird atau corporate culture menganut 4 value utama: peduli, integritas, pola pikir berkembang, dan pelayanan prima. Hal ini dapat diwujudkan melalui proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh Bluebird. Misalnya, pada referensi kasus yang kami angkat, yaitu proses inovasi My Bluebird. Bluebird melakukan pengambilan keputusan berdasarkan input yang diterima baik dari top down maupun dari bottom up. Di samping itu, pengambilan keputusan seperti ini yang mengutamakan kekeluargaan memungkinkan Bluebird untuk memperkaya informasi, sehingga inovasi My Bluebird dapat ditujukan dan dirancang untuk berbagai sektor. Hal ini bisa kita lihat di mana My Bluebird dibangun dengan salah satu moto, yaitu andal, aman, nyaman, mudah, dan personalized. Tentunya, peran pemimpin dalam organisasi sangat dibutuhkan dalam proses penciptaan dan implementasi dari organisasi itu sendiri. Di dalam kasus Bluebird, setidaknya ada 3 peran pemimpin dalam proses penciptaan dan implementasi inovasi dari My Bluebird itu sendiri. Yang pertama adalah agitator, lalu yang kedua adalah innovator, dan yang ketiga adalah orchestrator. Agitator sendiri menunjukkan bahwa direksi berperan sebagai pendorong perubahan organisasi untuk bertransformasi menjadi perusahaan yang fokus pada digitalisasi. Lalu inovator menunjukkan bahwa direksi itu berperan dalam menavigasikan perseroan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan inovatif dengan mencetuskan penciptaan dari Bluebird itu sendiri. Dan yang ketiga adalah orchestrator yang menunjukkan bahwa direksi berperan dalam mengatur sumber daya serta menciptakan budaya kerjasama dan pemantauan serta evaluasi kinerja di organisasi untuk mencapai tujuan dalam membentuk My Bluebird sebagai layanan pemesanan taksi Bluebird secara daring. Dalam proses penciptaan inovasi My Bluebird sendiri, tentunya ada hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan. Setidaknya ada 4 hambatan yang dialami oleh perusahaan dalam implementasi inovasi My Bluebird itu sendiri. Yang pertama adalah integrasi teknologi dan concern mengenai keamanan data dari My Bluebird itu sendiri. Yang kedua adalah adaptasi pengguna dengan penggunaan My Bluebird. Lalu yang ketiga adalah proses pemasaran yang harus bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain. Dan yang keempat adalah regulasi yang mengatur mengenai penciptaan aplikasi di Indonesia. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, tentunya Bluebird telah melakukan berbagai langkah. Yang pertama adalah melakukan perencanaan integrasi teknologi yang jelas dan memastikan bahwa aplikasi tidak mudah untuk dibobol. Yang kedua adalah pemberian tutorial penggunaan My Bluebird kepada pengguna di dalam aplikasi. Lalu yang ketiga adalah memasarkan penggunaan aplikasi My Bluebird dengan memberikan cerita-cerita positif penggunaan My Bluebird oleh pengguna, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memasarkan produk. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa aplikasi yang diciptakan oleh Bluebird sendiri telah memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.